yang hari ini berinisiasi atau menginisiasi sebuah program yang memang membawa dampak yang kita harapkan ingin lebih baik ke depannya, yaitu bagaimana menerapkan sekolah anti kekerasan, sekolah ramah anak, di bawah program penerapan, pendidikan hak asasi manusia. Jadi memang pendidikan, hak asasi manusia ini masih baru Bapak Ibu. Jadi saya mungkin, menyampaikan dari perspektif, pendidikan. Jadi hak asasi manusia itu bicaranya bicara hukum, tapi hari ini temanya kita bicara di perspektif pendidikan. Bagaimana penerapannya di sekolah, bagaimana, hak asasi ini menjadi hal yang bisa menyadarkan baik itu kita sebagai, pendidik maupun siswanya sendiri juga sadar menyadari tentang peran mereka. Saya izin share screen Bapak Ibu. Jadi saya memang, punya amanah dari Youth for Human Rights, internasional, untuk wilayah Indonesia untuk menyebarkan kurikulum ini agar bisa bermanfaat dan memang, kontekstual. Kontekstual yang dimaksud adalah sesuai dengan, budaya dan keberagaman yang ada di Indonesia. Karena bicara tentang hak asasi manusia secara global pasti beda mungkin konteksnya di Indonesia. Jadi ini sudah kita kurasi, sudah kita diskusikan, akhirnya menjadikanlah suatu produk buku ini menjadi, buku yang kontekstual sesuai dengan konteks di Indonesia. Walaupun mungkin kita bicara lebih mengerucut di daerah masing-masing, pasti budayanya juga beda-beda, itu juga akan di-cover nantinya oleh, kita sebagai pelaku pendidik di sekolah. Baik, saya coba share screen. Oke, ini materi semoga kelihatan Bapak Ibu ya. Ini materi tentang, Youth for Human Rights, buku PDF yang memang masih baru kita terbitkan tahun ini, tahun 2024, tentang seri penerapan pendidikan hak asasi manusia. Jadi, ada 30 hak asasi manusia yang memang melekat di dalam diri kita dan itu menjadi konvensi internasional, termasuk Indonesia bergabung ke dalam, konvensi tersebut. Jadi ada undang-undang di Indonesia itu namanya Undang-Undang HAM yang menaungi ini juga. Jadi sudah diakui, sudah dipakai, sudah diterapkan. Namun yang untuk konteks pendidikan, memang masih dalam perspektif pendidikan ini belum banyak apa ya namanya, belum banyak disosialisasikan. Jadi kita mulai memang di tahun 2024 ini bisa jadi gebrakan baru di Indonesia. Oke, penerapannya pertama, jadi ini, dasar filosofi lah awal kenapa buku ini terbit, kenapa penerapan ini terbit, karena memang filosofinya banyak, transformasi perubahan perilaku anak-anak kita tuh yang di luar batas nalar kita. Dulu nakalnya zaman kita beda dengan nakalnya zaman sekarang yang mungkin, banyak hal-hal yang luar biasa yang kita anggap luar biasa yang mungkin, harusnya nggak terjadi di zaman sekarang. Guru-guru juga mengeluh, dinas pendidikan, termasuk orang tua pun mengeluh tentang kondisi perubahan-perubahan psikologi anak. Perubahan psikologinya, perubahan karakternya, sikap, dan lain-lain. Nah, ini kita pengen coba cegah dengan membangun kesadaran dari si anak itu sendiri. Oke, selanjutnya saya coba langsung ke materi pertama. Jadi di sini ada 30 hak dan 30 hak ini dijamin oleh negara, dijamin oleh dunia bahkan. Jadi karena ini harusnya dijamin oleh semua pihak, oleh karena itu kita perlu menyadari, anak-anak perlu menyadari, guru pun perlu menyadari, termasuk kepala sekolah, tentang hak ini yang memang melekat sama kita. Nggak cuma sama siswa, tapi sama guru juga sebagai warga sekolah. Yang pertama yaitu adalah hak bahwa kita semua dilahirkan bebas dan setara. Dalam konteks pendidikan, ini artinya memastikan peluang pendidikan yang setara bagi semua warga sekolah sebagai atau kampus kalau memang dia di kampus, tanpa memandang latar belakang mereka. Nah, ini penjabarannya atau penerapannya di sekolah, bagaimana sekolah bisa memberikan akses yang setara terhadap sumber daya kurikulumnya, pembelajarannya, yang betul-betul tidak membedakan. Ada si kaya misalnya, si miskin, atau ada orang suku ini atau agama ini. Jadi akses yang diberikan oleh sekolah itu tidak hanya untuk kaum tertentu. Nah, ini salah satu, penerapan hak asasi manusia yang pertama. Jadi ini bisa dibuat kebijakan-kebijakan tertentu bagaimana, komitmen sekolah untuk menyediakan pendekatan yang dapat memenuhi kebutuhan beragam siswa, karena siswa ini kan kebutuhannya beragam. Bagaimana ini bisa menjadi adil untuk semua. Ada yang mungkin keterbatasan ini, keterbatasan itu bisa diakomodir lewat
kebijakan sekolah. Jadi sekolah boleh membuat kebijakan yang memang betul-betul menjawab tantangan nomor satu ini, yaitu bebas dan setara. Jadi bebas dan setara mungkin bayangan orang bebas melakukan apapun, tapi enggak di dalam perspektif pendidikan, yaitu bagaimana kampus atau satuan pendidikan itu bisa punya program yang betul-betul dapat diakses oleh semua siswa. Yang nomor 2 yaitu jangan diskriminasi, ini hak asasi yang juga melekat terhadap kita, termasuk guru, termasuk kepala sekolah, ini semua orang punya hak untuk tidak didiskriminasi. Melaksanakan kebijakan dan praktek yang mencegah diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, etnis, atau agama tertentu di sekolah atau di kampus. Artinya ada praktek-praktek khusus yang disediakan oleh sekolah untuk membuat anak-anak bisa sadar bahwa diskriminasi ini hal yang benar-benar dilarang. Kadang-kadang diskriminasi itu terjadi tanpa guru sadari atau tanpa kepala sekolah sadari. Dia di ruang-ruang kecil, komunitas-komunitas kecil anak-anak itu mereka saling mendiskriminasi dengan anak-anak yang lain. Nah, itu yang perlu disadarkan lewat program-program pengenalan, sosialisasi misalnya. Nah, ini misalnya penerapannya buat langkah-langkah preventif, langkah-langkah pencegahan artinya untuk dapat menyusun aturan melarang bentuk diskriminasi. Jadi ada larangan memang untuk anak-anak mencoba berbuat ya diskriminasi selama proses belajar mengajar atau proses interaksi sesama mereka dan lain-lain. Termasuk guru sesama guru juga ada diskriminasi tertentu kadang-kadang yang memang perlu disikapi dengan cermat dengan membuat program atau membuat praktek-praktek khusus. Selanjutnya hak asasi yang ketiga yaitu hak untuk hidup. Maksudnya apa dalam dunia pendidikan? Yaitu menjamin lingkungan yang aman dan nyaman bagi siswa di sekolah. Nah, jadi hak untuk hidup itu terjawab di sekolah dengan cara terjaminnya. Kedengaran, Bu? Oke. Jadi penerapan dalam dunia pendidikan memang fokusnya kepada bagaimana terjaminnya rasa aman. Nah, rasa aman ini konteksnya macam-macam kalau di dunia pendidikan. Di dunia sekolah itu memastikan bahwa keamanan fisik dari anak-anak itu terjaga, misalnya bangunannya juga aman, tidak beresiko untuk terjadi kecelakaan, misalnya ya Bapak Ibu ya. Lalu disertai adanya penjagaan, ada security misalnya untuk memang menjaga keamanan tertentu. Jadi siswa atau warga sekolah termasuk guru dan kepala sekolah itu merasa aman di lokasi tersebut. Jadi lokasi fisik bangunan juga menjadi bagian dari masalah hak untuk hidup tadi. Jadi hak untuk hidup itu aman, tentram, merasa nyaman di sekolah. Nah, jadi ada juga bentuk keamanan sosial, mental yang harus juga diperhatikan. Nah, program-program anti pelecehan misalnya, anti bullying, itu dapat diterapkan untuk mencegah perilaku merugikan antar sesama siswa atau antar sesama guru misalnya. Ini kalau guru, kalau bicara konteks guru sih biasanya ini diatur di dinas pendidikan misalnya, atau Pemkot atau Pemkap atau Pemprov biasa mengatur itu. Tapi kalau siswa biasanya diatur oleh sekolah. Selanjutnya tidak ada lagi perbudakan. Nah, ini konteks dalam dunia pendidikan adalah mencegah bentuk kerja paksa atau eksploitasi, memastikan anak-anak tidak terlibat dalam pekerjaan berbahaya. Jadi walaupun kita sebagai guru, tapi kita juga harus memastikan bahwa anak-anak itu nggak terlibat loh pekerjaan-pekerjaan di luar dari sekolah yang mungkin membahayakan atau merusak atau apapun yang mungkin merugikan si anak. Langkah-langkahnya bisa mencegah bentuk kerja paksanya dengan menetapkan atau menerapkan kebijakan yang tegas terhadap pekerjaan paksa atau eksploitasi. Nah, ini bisa dibentuk tim kecil atau ada wadah untuk apa namanya seperti curhat atau laporan. Jadi ada wadah buat anak-anak misalnya merasa bahwa mereka dirugikan dalam hal ada tekanan di luar, walaupun di luar sekolah, mereka juga bisa melapor ke sekolah untuk membantu penanganan misalnya. Karena anak-anak ini nggak semuanya juga dalam kondisi baik. Ada yang mungkin dari keluarga yang tidak utuh misalnya. Jadi mereka memang bisa bernaung keamanannya justru dari sekolah. Penerapannya ada di sini. Nanti buku ini kita bagikan, ke peserta juga kita bagikan. Jadi karena ini saya bicara konteksnya umum, pembelajaran yang paling tepatnya nanti Bapak Ibu bisa menerapkan di sekolah masing-masing. Nomor 5, itu tidak ada lagi penyiksaan atau kekerasan. Nah, ini konteksnya adalah hukuman. Jadi hukuman-hukuman fisik yang sifatnya menyakiti,
Menyakiti artinya meninggalkan luka, bekas, atau apapun yang memang merugikan si anak itu tidak dibolehkan. Termasuk hukuman dari atasan ke bawahan misalnya kalau dalam konteks sekolah ya, itu juga nggak boleh kalau memang masalah fisik, termasuk masalah psikologis. Nah, jadi serangan-serangan psikologis misalnya ternyata dari atasan misalnya atau dari pihak, dinas misalnya ada teguran yang memang menyakiti hati itu dilarang juga. Jadi menyakiti dalam konteks fisik, menyakiti dalam konteks, psikologi itu juga dilarang. Jadi implementasinya memang perlu diatur kebijakan bagaimana memberikan disiplin anak tanpa memukul atau menyiksa, tanpa kekerasan lah intinya. Nah ini perlu menggantikan perubahan cara kita menghukum dengan cara-cara yang lain. Ada cara yang baru diterapkan di Indonesia, tapi itu udah lama banget sebenarnya di luar negeri, di Indonesia masih baru dipakai, itu namanya disiplin positif. Itu udah basi kalau di luar ya. Di Indonesia baru mau dicoba menerapkan namanya disiplin positif. Itu sebagai alternatif. Ada cara-cara yang lebih bagus lagi bahkan, nanti kita coba ulik-ulik, kita diskusikan. Kalau memang cara yang mungkin cara baru-baru bisa diimplementasikan, menjadikan sekolah Bapak Ibu menjadi sekolah benar-benar sekolah yang ramah anak, itu sangat direkomendasikan. Selanjutnya nomor 6, Anda memiliki hak dimanapun Anda pergi. Nah, ini artinya mengakui hak hukum siswa, memastikan proses hukum yang adil dalam tindakan disiplin. Jadi, tindakan-tindakan disiplin yang dilakukan di sekolah, itu perlu, eee, punya rasa keadilan. Rasa keadilannya nanti bisa didiskusikan lebih lanjut seperti apa. Jadi yang dimaksud adalah proporsional. Jadi proporsi dari hukuman tersebut harus sesuai dengan perbuatan. Jangan berlebihan misalnya, berlebihan dalam arti mungkin, anaknya terlalu nakal akhirnya kita memberikan hukuman yang melampaui batas. Nah itu, juga tidak diperbolehkan. Proporsional itu artinya sesuai dengan apa yang mereka perbuat. Nah di sini disebutkan prinsip-prinsip koreksi yang mendidik, jadi ada koreksi-koreksi yang mendidik, artinya seperti SP1, SP2 itu diperlukan juga. Nggak memberikan kesempatan lah untuk siswa untuk bisa memperbaiki diri. Tapi kalau sudah memang tidak bisa diperbaiki, memang perlu ada mekanisme juga yang diatur bahwa ini nggak boleh, ini harusnya siswanya harus seperti ini dan itu biasanya disesuaikan dengan kesepakatan. Kesepakatan dengan orang tua, akhirnya semua pihak yang memang harus diberikan disiplin itu merasa puas atau merasa memang ya mereka layak untuk diberikan disiplin karena sudah disepakati. Nah, kesepakatan-kesepakatan ini bisa diatur di awal dalam membuat aturan. Ajak orang tua misalnya berunding untuk membuat aturan sekolah. Selanjutnya kita semua sama di hadapan hukum. Nah, ini juga dalam konteks pendidikan artinya menjamin perlindungan hukum yang sama bagi siswa, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi mereka. Jadi, hukuman yang diberikan tidak boleh dilihat dari latar belakang mereka, oh mereka ini misalnya anak ini, anak si ini misalnya, itu tidak diperbolehkan. Penerapannya seperti apa secara detail di sekolah, pertama, melibatkan penegakan dan penerapan hukum yang adil, itu perlu ada, prosedur yang transparan. Nah, transparan itu maksudnya ya semua orang tahu, semua anak-anak juga tahu, termasuk siswa juga tahu, bahwa kalau dia gini hukumannya ini. Itu semuanya orang sudah tahu, artinya benar-benar dikenalkan dan mereka menyadari bahwa, "Oh ini konsekuensi yang harus aku dapat." Nah ini yang dimaksud dengan transparan, sama-sama, prosesnya dilihat bersama oleh seluruh komponen yang ada di sekolah. Selanjutnya nomor 8, hak asasi nomor 8 yaitu hak asasi manusia Anda dilindungi oleh hukum. Nah, ini menyediakan mekanisme yang adil dan tidak memihak untuk menanggapi keluhan atau pelanggaran hak asasi yang ada di sekolah. Nah, jadi perlu ada mekanisme untuk sekolah punya wadah pelaporan pelanggaran hak asasi manusia. Bisa dibuat satgas misalnya atau dibuat kotak kotak laporan misalnya, seperti kotak amal, itu tinggal dimasukin aja, informasi-informasi yang mungkin bisa Bapak Ibu dapat. Justru biasanya informasi itu didapat karena informasi yang, didapat dari pintu-pintu wadah untuk menerima informasi itu, daripada kalau kita minta siswa ngomong langsung. Coba siswa ngomong langsung masalahnya apa, itu kadang-kadang siswanya nggak keluar masalahnya apa, ternyata selama ini dia dibully selama berpuluh-puluh tahun, itu nggak sampai kepada gurunya, gara-gara mungkin takut gitu kan, dia mau ngadu takut. Padahal kalau ada mekanisme yang mungkin bisa membuat siswa itu
aman melapor, itu sepertinya mungkin semua orang mau melapor dan mau menyampaikan keluhan dan masalahnya. Jadi teknisnya biasanya di sekolah itu ada mekanisme memastikan bahwa setiap individu atau siswa maupun staf pengajar merasa memiliki saluran informasi yang terbuka untuk menyampaikan keluhan. Jadi guru-guru pun kalau mau ngeluh ada wadahnya lah. Wadahnya itu macam-macam, bisa didesain oleh sekolah itu macam-macam. Ada yang misalnya mau dengan cara mengirimkan Google Form misalnya atau mau tulis tangan langsung itu dibebaskan. Yang jelas perlu ada wadah ini. Selanjutnya nomor 9, tidak ada penahanan yang tidak adil. Artinya semua penahanan ini konteks penahanan, tapi dalam konteks pendidikan adalah siswa tidak boleh, dapat pengusiran atau dikeluarkan lah kalau dalam bahasa bahasa Indonesianya mungkin dikeluarkan dari sekolah, yang sifatnya tidak adil dari lembaga pendidikan. Nah, tapi ini konteksnya kalau sifatnya tidak adil. Jadi kalau nggak suka dikeluarin misalnya, itu nggak boleh. Perlu ada alasan-alasan yang kuat, yang memang apa namanya, disepakati bersama dan memang perlu apa namanya, transparansi. Nah, di sini langkah-langkah konkretnya adalah dalam melaksanakan kebijakan ini mungkin perlu melibatkan pengembangan pedoman disiplin. Jadi ada pedomannya, jadi mengacu kayak kepada pedoman tersebut, pedoman yang memberikan batasan yang jelas tentang pelanggaran. Jadi pelanggaran ini kategorinya berat, sedang, nah itu perlu dibuat mekanismenya. Ini kayaknya sekolah juga punya sih. Cuma ini perlu dikuatkan lagi. Lalu mekanisme penyelesaian konflik pun harus ada. Jadi tidak hanya konflik itu dianggap sebagai suatu masalah dan langsung diambil kedisiplinan misalnya atau hukuman disiplin, tapi perlu ada cara mekanisme penyelesaian konfliknya seperti apa langkah-langkahnya misalnya. Oh kalau masalah ini bully berarti langkah-langkahnya harus kayak gini. Tapi ini kayaknya sekolah juga punya. Rata-rata sekolah punya namun belum menonjol mungkin. Nah, perlu ditonjolkan nanti seperti apa. Yang nomor 10, hak untuk diadili. Jadi hak untuk dapat hukuman. Jadi hak hak untuk dapat hukuman atau diadili dengan adil itu juga sebagai hak yang melekat di dalam diri kita. Yaitu memastikan proses persidangan persidangan dalam konteks, sekolah, di sidang anak-anak yang bersalah misalnya, atau pemeriksaan yang adil dalam kasus-kasus yang melibatkan siswa. Nah jadi, eee, peli kalau siswa sebagai terduga yang salah misalnya, itu perlu ada proses yang betul-betul dirasa adil. Nah, konteksnya adalah perlu menyediakan kesempatan buat siswa untuk menyatakan pendapat, untuk memberikan alasan. Nah, walaupun dia bersalah, kadang-kadang kita nggak dapat poin yang apa disalah nih. Nah, ini perlu ada biasanya mekanisme atau kesempatan buat siswa menyampaikan kenapa dia melakukan itu misalnya. Itu menjadi bagian dari, konteks hak asasi manusia nomor 10. Nomor 11, kita selalu tidak bersalah sampai terbukti bersalah. Ah, ini juga asas praduga tak bersalah. Ini menjadi bagian dari hak asasi manusia. Jadi menganggap seluruh siswa itu tidak bersalah hingga sampai terbukti bersalah dalam proses yang adil dan tidak memihak. Artinya sebelum itu terbukti, perlakuan mereka itu mereka tetap tidak bisa dianggap salah. Nah, jadi kita perlu ada mekanisme nih, misalnya perlu ada pendampingan dari guru BK misalnya ngorek-ngorek sampai akhirnya terbuka ternyata memang dia mengakui dia salah misalnya. Nah, itu baru prosesnya adil. Tapi kalau belum terbukti sulit untuk menyalahkan atau menuduh siswa dalam hal masalah pelanggaran. Seperti di sini konteksnya, konteks secara pendidikannya adalah ada prosedur hukum yang jelas dan transparan, ini kurang lebih sama dengan yang sebelumnya, namun ada proses investigasi di sini, poinnya ada di proses investigasi, harus dilakukan dengan objektif dan tidak memihak, melibatkan pihak yang netral. Nah, pihak netral ini melibatkan pihak netral ini bisa jadi pihak ketiga, misalnya komite kita, misalnya ya, ini contoh komite, atau bisa contoh mungkin yang lain, perwakilan orang tua, yaitu komite tadi ya, atau perwakilan dari warga setempat kalau memang kasusnya ada hubungan dengan masyarakat setempat misalnya, atau pihak-pihak kepolisian bahkan kalau memang kasusnya berat. Jadi perlu ada pihak-pihak luar eksternal yang mungkin lebih kompeten dalam hal menyelesaikan masalah tersebut. Tapi kalau sepanjang masalah-masalah kecil itu kayaknya guru di sekolah pun bisa menyelesaikan. Ini kalau masalahnya berat nih seperti ini. Selanjutnya nomor 12 yaitu hak privasi. Nah, hak privasi menghormati privasi siswa dan keluarga mereka, menghindari pengawasan atau pengawasan ini bahasa bahasa ininya kayak pengecekan yang tidak sah, pengecekan pengecekan tidak sah itu nanti kita bahas di penerapan di sini. Konteksnya adalah
berkomitmen tidak melakukan pengawasan yang tidak sah. Maksudnya adalah, pengawasan di sini, ya, pengawasan kontrol lah, kontrol maupun pemantauan elektronik di sini. Ini memang konteksnya siswa dewasa biasanya, siswa dewasa dewasa yang punya kesadaran baik dan benar, memang mereka punya privasi lebih tinggi. Misalnya mahasiswa ya, mahasiswa punya privasi lebih tinggi. Si dosen nggak bisa langsung bongkar HP-nya misal. Jadi semakin tinggi siswa, semakin tinggilah tingkat privasinya. Tapi semakin kecil siswa, nilai privasinya makin lemah, karena mereka tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang benar. Contoh siswa SD misalnya. Siswa SD kalau dicek HP-nya bilang bahwa ini privasi, itu nggak boleh siswa bilang ini privasi, karena dia masih kecil. Karena dia belum bisa membedakan mana yang baik, mana yang benar, mana yang konten yang harusnya mereka pegang, mana yang enggak. Perlu kita kontrol, kita ambil, kita cek, boleh kalau siswanya kecil ya. Semakin siswanya jenjang yang lebih tinggi, memang nilai privasinya mulai mulai ada, mulai tampil. Semakin lagi guru misalnya, guru kalau mau dicek oleh dinas buka HP-nya nggak boleh, karena guru orang yang dewasa bisa membedakan manik baik dan benar. Artinya privasi di sini konteksnya adalah, konteks, eee, riwayat kesehatan ya, bukan privasi buka HP tadi. Karena banyak yang bilang tadi masalah buka HP, siswa-siswa saya juga banyak yang ngomong kayak gitu, tapi udah dijelaskan akhirnya mereka paham, bahwa itu bukan bukan sasaran dari privasi yang kalian maksud. Nah, privasi yang dimaksud dalam hak asasi manusia itu adalah hal pribadi siswa yang harusnya orang lain nggak tahu. Misalnya nih, hal tentang riwayat kesehatan mereka, tentang data keluarga mereka, catatan medis, hal-hal yang sifatnya rahasia. Ya itu nggak boleh memang, harus dengan persetujuan dari orang tua biasanya. Jadi kalau kita mau ngakses PIN, misalnya kita guru, kita mau minta PIN ATM anak, itu kan nggak bisa. Nah, itu maksudnya. Jadi hal-hal yang privasi yang dimaksud adalah hal-hal yang berbau rahasia. Itu Bapak Ibu ya. Ini banyak diskusi soal privasi nih, tapi kita bisa bahas ini lebih panjang nanti. Nomor 13 kebebasan untuk bergerak. Nah, ini artinya adalah menjamin kebebasan anak-anak untuk berpindah sekolah misalnya, berpindah sekolah, berpindah kalau misalnya orang tuanya pindah tugas, dalam mengakses pendidikan tanpa batas misalnya, dan pendidikan tanpa batasan yang tidak diperlukan. Ya, maksudnya nggak boleh ada batasan-batasan yang harusnya tidak diperlukan, tapi kalau memang batasan itu diperlukan, boleh. Jadi konteksnya ini kalau memang tidak diperlukan. Misalnya tentang zonasi, tentang ternyata itu kan ada hal-hal yang memang diatur oleh aturan main, itu memang sah saja. Tapi kalau aturan yang nggak ada, kita buat-buat sendiri misalnya nggak boleh, itu yang nggak diperbolehkan. Di sini adalah penerapannya dalam pendidikan, prinsip-prinsip kebebasan berpindah ini diatur dalam mekanisme mutasi siswa, siswa boleh pindah, itu semuanya udah ada di TU tuh kalau di sekolah. Proses untuk pindah dan masuk, sepertinya sekolah ini udah aman lah, sudah melaksanakan ini. Selanjutnya nomor 14, hak untuk mencari tempat yang aman untuk hidup. Nah, ini maksudnya apa dalam konteks pendidikan? Maksudnya adalah memberikan dukungan dan perlindungan kepada anak-anak pengungsi. Nah, kebetulan kita nggak menghadapi pengungsian ya Bapak Ibu ya. Jadi anak-anak pengungsi ini bukan cuma pengungsi dari luar Rohingya misalnya, bukan. Tapi pengungsi yang dimaksud itu pengungsi yang ada di wilayah kita masing-masing. Misalnya ada korban banjir, itu mereka mesti dapat hak pendidikan juga, mesti diberikan layanan itu. Jadi bukan konteks yang ada negara dari luar datang, misalnya itu konteksnya adalah ranah pemerintah daerah, bukan ranah sekolah. Tapi kalau ranah sekolah itu biasanya membolehkan anak-anak pengungsi banjir misalnya yang mungkin nggak sekolah di situ untuk tetap belajar walaupun bukan menjadi siswa di situ. Itu mekanisme yang bisa dibuat oleh pihak sekolah. Selanjutnya adalah, ini penerapannya sudah, selanjutnya hak untuk kewarganegaraan. Jadi memastikan anak-anak tanpa kebangsaan atau tanpa kewarganegaraan karena ini biasanya terjadi di negara luar Bapak Ibu. Di Amerika misalnya, karena saya kebetulan dulu pernah tinggal di Italia setahun, saya tinggal di Jerman beberapa bulan, pertukaran guru dan lain-lain. Jadi saya tahu nih bahwa hak untuk kewarganegaraan ini memang menjadi hal penting karena memang di daerah-daerah sana, negara-negara luar tuh banyak orang-orang, imigran misalnya, yang menjadi warga di sana, tapi tidak punya kebangsaan atau tidak punya kewarganegaraan. Mungkin kalau di Indonesia ini nggak ada masalah tentang itu, karena rata-rata kita punya warganegaraan semua. Penerapannya ya punya mekanisme administratif, ya punya administratif bagaimana mempermudah mereka untuk punya kewarganegaraan. Tapi ini ranahnya imigrasi bukan ranah sekolah. Jadi saya skip aja materi ini. Intinya bagaimana kita juga sebagai sekolah itu tetap memberikan akses pendidikan walaupun untuk anak yang tidak punya warga negara, itu maksudnya.
Next, nomor 16, pernikahan dan keluarga. Ini hak asasi yang melekat, untuk kita semua. Tapi bukan berarti kita harus menikah di sini. Ini konteksnya adalah mendukung hak pendidikan anak-anak yang punya keluarga beragam. Keluarga beragam itu maksudnya mungkin dari keluarga broken home, dari keluarga single parent, punya punya macam-macam konteks-konteks keluarga. Nah, keberagaman soal keluarga ini yang perlu anak-anak pahami, jadi tidak ada namanya bad image ya misalnya dari sesama mereka. Oh itu orang tuanya nggak ada misalnya. Nah ini pengenalan-pengenalan bahwa semua orang itu bisa jadi dari keluarga tunggal, bisa keluarga broken home atau keluarga adopsi, ini perlu dikenalkan kepada siswa agar menjadi kesadaran bahwa itu tuh hak mereka juga untuk tetap mendapat pendidikan. Walaupun mereka keluarga adopsi, nggak punya orang tua misalnya. Nah ini menjadi hal penting karena meningkatnya angka anak-anak yang berasal dari keluarga broken home misalnya. Nah, ini menjadi masalah karena biasanya terjadi diskriminasi itu justru dikarenakan penyebabnya background keluarga masing-masing. Next, nomor 17 yaitu hak atas hal-hal Anda sendiri. Ini maksudnya adalah menghormati keberagaman keyakinan. Jadi hak atas keyakinan diri sendiri itu dibebaskan. Beragama mereka atau hobi mereka itu dibebaskan mereka memilih hobi, asal hobinya itu tidak mengganggu atau tidak merusak hak asasi orang lain, tidak melanggar, itu diperbolehkan. Jadi di sini konteksnya adalah memberikan kebebasan beragama untuk anak-anak kita, siswa-siswa kita, secara bebas, artinya tidak dibatasi. Selanjutnya nomor 18, hak kebebasan berpikir. Nah, di sini konteksnya adalah mendorong siswa untuk berpikir kritis, berbicara bebas, dan memilih agama mereka. Ini konteks yang agama tadi. Berbicara bebas di sini jangan diartikan boleh ngomong apapun, nanti kita bahas seperti apa. Nah, di sini penerapannya ada. Jadi siswa itu memang diajarkan untuk bisa merumuskan sesuatu atau memberikan pendapat tertentu. Mereka diajarkan untuk bagaimana memberikan pendapat, memberikan ide. Lalu bagaimana kebebasan, berbicara yang dimaksud kebebasan berbicara itu artinya adalah mereka bebas menyuarakan pendapat mereka tanpa rasa takut, itu maksudnya. Bukan berarti mereka boleh ngomong apa aja, hanya mereka tuh boleh ngomong tanpa rasa takut aja, nggak terbebani itu maksudnya. Lingkungan belajar yang mendukung pemikiran kritis, memberikan ruang bagi siswa untuk berpartisipasi dalam diskusi. Jadi kita bikin ruang, memfasilitasi mereka untuk punya ruang untuk diskusi, itu maksudnya. Berikan mereka jatah untuk ngomong dalam diskusi, kasih mereka topik, mereka diskusi. Nah, ini adalah hak, nomor 18 yaitu kebebasan berpikir. Selanjutnya nomor 19, kebebasan berekspresi. Maksudnya apa nih? Mendukung keberagaman dan mengekspresikan diri dalam seni. Ah, dalam konteks pendidikan, ini dipakai biasanya untuk LGBT nih. Makanya kita dalam konteks, Youth for Human Rights, kita tetap menolak LGBT. Yang dimaksud kebebasan berekspresi ini bukan membolehkan LGBT, bukan. Tapi mendukung ekspresi mereka dalam seni, olahraga, kegiatan-kegiatan sekolah pokoknya. Makanya sekolah biasanya punya kegiatan-kegiatan itu sebenarnya untuk menanggapi hak asasi tentang kebebasan berekspresi. Karena manusia itu punya ekspresi yang memang bisa dituangkan lewat seni, lewat olahraga, atau lewat kegiatan-kegiatan lainnya. Jadi jangan diartikan ke LGBT-nya karena ini cuma orang-orang LGBT itu mencoba menyenggol-nyenggolkan, padahal nggak ada hubungannya dengan yang mereka maksud. Jadi nomor 19 itu Bapak Ibu ya. Nomor 20 yaitu hak untuk majelis umum. Maksudnya apa? Mendorong partisipasi siswa atau mahasiswa, organisasi, untuk punya wadah organisasi di sekolah mereka. Nah, sekolah tuh punya OSIS biasanya. Nah, itu termasuk memberikan mereka wadah untuk punya majelis. Majelis itu maksudnya apa? Punya organisasi. Ini bahasanya terlalu baku ya. Hak untuk berorganisasi maksudnya. Nah, sepanjang yang saya tahu semua sekolah tuh punya organisasi. Ada PMR lah, ada Rohis, macam-macam. Nah, itu sudah diterapkan oleh banyak sekolah. Next, nomor 21, hak untuk demokrasi. Nah, ini artinya mendorong partisipasi siswa dalam pengambilan keputusan. Nah, seperti apa mengambil keputusannya? Di sini sudah diatur juga. Implementasinya adalah mereka punya wadah untuk bisa menyampaikan saran lewat misalnya OSIS ya. Wadah-wadah mereka tuh ada OSIS, ada apa untuk mereka menyampaikan saran tertentu. Atau mereka juga bisa memberikan masukan terkait dengan aturan main yang ada di sekolah. Aturan sekolah misalnya harus nggak boleh ada sampah plastik. Nah,
Ternyata mungkin siswa-siswa mikir ini masih perlu plastik kok walaupun dikit. Nah, itu masih boleh diberikan saran. Jadi boleh ada diskusi di situ. Dan bukan berarti apa yang mereka sampaikan selalu benar, hanya membuat mereka itu punya waktu, punya apa ya, punya tempat untuk ngomong, punya waktu untuk ngomong, punya kesempatan untuk ngomong. Dan mereka diajarkan konteksnya di sini adalah mengapa mereka punya hak untuk berdemokrasi, karena mereka di sini punya peluang untuk belajar tentang keterampilan kepemimpinan, keterampilan negosiasi, keterampilan bekerja sama, interaksi, peduli sesama, itu semuanya ada di hak untuk berdemokrasi. Selanjutnya, panjang nih Bapak Ibu ya. Hak nomor 22 yaitu jaminan sosial. Jaminan sosial itu adalah memberikan akses ke sumber daya pendidikan dan dukungan bagi siswa. Jaminan sosial ini memang biasanya yang saya tahu tiap sekolah itu kadang-kadang ada namanya urunan kalau ada kejadian sesuatu. Misalnya orang tua siswa meninggal, ada urunan. Nah, ini masuk dalam program jaminan sosial. Walaupun itu nggak diprogramkan oleh sekolah, tapi sudah terlaksana. Tapi menurut saya harus diprogramkan karena untuk menuju sekolah ramah anak tadi, perlu ada namanya program jaminan sosial. Jaminan sosial ini bisa urunan dari siswa-siswa kalau ada bencana dan lain-lain, itu diprogramkan di dalam program sekolah agar masuk dalam sekolah ramah anak dan anti kekerasan. Selanjutnya hak bekerja di sini. Nah, hak bekerja bukan artinya mereka dibolehkan bekerja ya, siswa ya bukan. Tapi memastikan siswa itu memiliki akses pendidikan yang berkualitas untuk mempersiapkan mereka untuk kerja nanti. Jadi untuk menghadapi dunia kerja. Nah, itu bagian dari hak mereka. Jadi hak siswa saat ini dalam belajar di sekolah itu adalah hak untuk mendapatkan pembelajaran yang berkualitas agar mereka siap untuk bekerja di nantinya di masa depan. Itu maksudnya. Konteksnya dalam dunia pendidikan, bukan konteksnya apa, penerapannya yang lebih dalam yaitu menciptakan lingkungan belajar yang dapat memotivasi siswa untuk mengejar minat dan bakat. Jadi diajarkan bagaimana minat dan bakat, diajarkan bagaimana mengenal berbagai macam profesi, pekerjaan, itu diperlukan dari sejak dini untuk mereka tahu bahwa potensi-potensi mereka itu nanti kemana. Diajarkanlah untuk mengenal itu. Selanjutnya nomor 24, hak untuk bermain. Di sini mengakui pentingnya pendidikan yang seimbang. Memberikan siswa waktu untuk istirahat dan bermain. Nah, hak bermain ini ternyata menjadi hak bukan cuma untuk siswa, hak untuk seluruh manusia. Artinya kita juga guru, kepala sekolah itu harus punya hak untuk bermain yang konteksnya di sini mainnya adalah konteks istirahat, punya waktu untuk healing namanya istilahnya healing lah ya. Nah, ini menjadi hak juga, baik itu siswa maupun guru maupun kepala sekolah maupun semua orang yang ada di sekolah yaitu punya waktu. Makanya ada alokasi cuti biasanya, ada alokasi apapun lah yang mungkin didesain oleh sekolah untuk bisa dipakai kesempatan tersebut oleh guru misalnya atau oleh staf TU. Nah, untuk siswa alokasinya itu biasanya berupa jam istirahat. Ada jam istirahat. Nggak boleh mentang-mentang sekolahnya top, keren, nggak ada jam istirahat. Full dari jam 7 sampai jam 12 misalnya, atau dari jam 3. Dari jam 7 sampai jam 3, itu nggak boleh. Melanggar hak asasi manusia. Next, selanjutnya nomor 25 yaitu makanan dan tempat tinggal untuk semua. Maksudnya apa nih? Maksudnya dalam dunia pendidikan adalah memastikan siswa itu memiliki akses untuk kebutuhan dasar yang mendukung kesejahteraan. Seperti apa nih kalau di sekolah? Kalau di sekolah itu bahwa sekolah harus memastikan kantin yang ada di sekolah itu bukan menyediakan makanan yang asal-asalan, nggak boleh. Sekolah harus memastikan itu. Itu bagian dari hak siswa yang harus siswa dapatkan. Jadi jajanan-jajanan yang mungkin tidak aman misalnya, itu sekolah harus punya kontrol itu, agar hak asasi siswa nomor 25 ini tetap mereka dapat. Selanjutnya nomor 26, hak atas pendidikan, yaitu menjamin hak setiap individu untuk mendapatkan pendidikan yang dapat diakses. Ini seperti nomor 1 tadi, tapi ini konteksnya adalah punya kebijakan untuk bisa menyediakan akses pendidikan yang merata. Itu biasanya kampus yang udah menerapkan ini. Kampus tuh punya kursus-kursus gratis untuk siapa aja yang mau belajar di kursus tersebut. Misalnya Harvard University Amerika Serikat itu buka program kursus online gratis untuk siapapun misalnya. Nah, itu salah satu menjawab hak asasi nomor 26 ini. Kampus juga punya program seperti itu. Tapi kalau sekolah kayaknya belum, mungkin sekolah-sekolah internasional sudah. Tapi boleh sekolah bikin program kayak gini. Misalnya ada beberapa sekolah yang saya tahu tuh dia bikin program pembelajaran melatih parenting untuk orang tua siswa. Nah, itu ada beberapa sekolah seperti itu. Nah, itu salah satu menjawab untuk nomor 26 ini. Selanjutnya hak cipta, mendorong siswa untuk bisa menciptakan karya.
Nah, ini juga menjadi hak siswa untuk bisa difasilitasi. Jadi didorong atau siswa ini didorong untuk bisa menciptakan sesuatu, dari karya seni kah atau dari apapun yang memang kayaknya semua sekolah sudah menjalankan ini, guru-guru seninya biasanya minta siswa menciptakan sesuatu. Ini juga bagian dari hak asasi ternyata yang harus siswa dapatkan. Selanjutnya nomor 28, dunia yang adil dan bebas. Ini artinya adalah, mengajarkan siswa bagaimana tentang, nilai-nilai kewarganegaraan global, tanggung jawab secara global. Seperti apa? Ini penerapannya ada di sini. Jadi ini bagaimana mengajarkan, siswa tentang pembelajaran keberlanjutan, belajar terus-menerus misalnya tentang masalah-masalah global misalnya. Misalnya masalah global itu, eee, climate change ya, perubahan, cuaca misalnya, atau krisis, atau apapun yang mungkin, mereka perlu tahu, itu hak mereka untuk tahu. Walaupun bukan pembelajaran di sekolah, tapi materi-materi tentang global itu mereka harus tahu, tentang globalisasi, tentang panas bumi yang semakin meningkat misalnya, atau apapun yang mungkin informasi itu mereka harusnya tahu, itu memang perlu diberikan. Selanjutnya nomor 29, yaitu mendorong siswa untuk berpartisipasi dalam pelayanan masyarakat. Nah, ini menjadi hak mereka ternyata. Jadi kita harus juga memfasilitasi siswa itu untuk punya kontribusi sosial. Salah satunya misalnya Bapak Ibu punya program di sekolah tuh bersih-bersih dengan warga setempat, bersih-bersih sampah misalnya. Itu salah satu, eee, apa namanya, program melatih siswa untuk menjadi orang yang bertanggung jawab, dan hak mereka untuk mendapatkan materi tentang skill bertanggung jawab. Karena mereka ke depannya pada saat dewasa, memang tanggung jawab itu menjadi skill yang memang mereka harus punya, walaupun nggak ada di materi pembelajaran, tapi perlu diasah dengan cara melibatkan mereka dalam hal-hal sosial. Yang terakhir nomor 30, tidak ada yang bisa mengambil hak Anda. Ini konteksnya adalah, pemberdayaan siswa. Jadi siswa-siswa sekarang itu harus diberdayakan tentang pengetahuan hak asasi manusia ini. Makanya buku ini kita sebarkan nih. Ini merupakan hak mereka untuk mereka tahu bahwa inilah hak-hak mereka yang mereka miliki dimanapun mereka pergi. Mereka ke Malaysia, mereka ke Amerika, mereka tiba-tiba berangkat menjadi, orang profesional di negara mana, mereka hak ini melekat selalu. Dan ini mereka wajib mereka dapatkan informasi ini dari sekolah misalnya, dari pihak setempat. Nah, tugas kami inilah mensosialisasikan ini kepada sekolah-sekolah. Kita berikan kuis, kuisnya itu maksudnya adalah supaya mereka sadar, oh ternyata film ini menggambarkan tentang, jahatnya sikap diskriminasi, jahatnya bully. Nah, itu mereka diajarkan menyadari dengan cara mengisi kuis. Dan mereka juga boleh curhat di kuis tersebut. Jadi kita tahu nih, sekolah di wilayah ini, oh ternyata sekolah wilayah ini sering terjadi bully misalnya. Itu bully seperti ini. Cara bully setiap sekolah beda-beda nih. Beda di Sunda, di Jawa mungkin beda dengan di Kalimantan. Nah, kita bisa dapatkan informasi itu justru dari kuis-kuis ini. Setelah siswa ngisi kuis, kita berikan kayak map ya, map tentang tren yang terjadi di sekolah Bapak Ibu, kita bagikan. Tinggal Bapak Ibu selesaikan masalah di sekolah Bapak Ibu masing-masing. Jadi itu intinya Bapak Ibu, saya buka ruang pertanyaan, silahkan mau diskusi, mau, menanyakan apapun, kita intinya hanya berbagi di sini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.